lagi, coba kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Gimana caranya? Sering-seringlah bersolawat sambil kita main, sambil makan. Misalnya, kalau saya sama Hadijah tuh, misalnya saat makan, sebelum makan saya biasa ya ajarin doa dulu gitu. Kemudian sholawat dulu. Nah, ketika mau nyuapin anak, mau masuk mulut dia, Shallallahu Muhammad. Jadi coba kita biasakan seperti itu. Tanpa sengaja, berapa kali suapan kita ke dia, ke mulutnya tuh berapa kali sudah selawat yang kita ucapkan seperti itu kan. Nah, mudah-mudahan nanti dia juga terbiasa seperti itu gitu. Barangkali nanti ketika dia bisa ngomong, bunda belum selawat ya gitu, bahkan ya dia bisa ngerti sendiri mau makan sholawat Muhammad, nyam 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 seperti itu bunda. Oke. Kemudian saat di sela-sela bermain juga bisa ya, misalnya dia main bola gitu, ketika mau nendang bola atau mau nulis sholawat Muhammad gitu, pokoknya dimasukin aja deh sering-sering sholawat gitu ke dianya, ke anak kita gitu. Setiap mau mulai sesuatu, setiap bermain sering-sering bersolawat, sambil kita juga nyanyi ya dengan gerakan-gerakan yang ya seperti senam gitu. Namanya anak-anak kita harus latih motoriknya juga ya. Ada berapa lagi kancingnya nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 salawat lagi ya. Sambil salawat sambil masukin sholawat Muhammad. Yes. Sekarang warna. Jadi dia memang aktif, tapi aktifnya kita harapkan aktif terarah. Jadi kita arahkan gimana dia gerakan-gerakannya supaya dia juga otak kanannya aktif gitu ya. Nah, jadi sering-sering sholawat juga, sholawat bareng di rumah, ajaklah ya suami kita juga bareng-bareng. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sama-sama di kita dalam mendidik anak ini kerjasama dengan partner kita, suami kita gitu ya. Yang keempat tuh tanamkan kecintaan anak pada Al-Quran. Mana Qurannya? Oh iya, dia cinta Quran. Masya Allah, cinta Quran. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita misalnya lagi baca Quran, ajalah anak dekat kita, bersama kita. Kalau bisa, kita ajarkan dia benar-benar ya sama kayak kita, ambil Quran terus kita kasih dia Qurannya. Biar dia juga menikmati baca Quran itu, dia bukalah Quran itu walaupun dia belum paham, tapi kita ajarkan seperti itu. Kita bimbing, a'udzubillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya seperti itulah cara mengajarkannya walaupun dia belum bisa bicara ya Mam ya. Kemudian setelah itu kalau saya senantiasa bilang, Hadijah cinta Quran ya nak, Hadijah cinta Allah, dia cinta Quran. Mana Qurannya? Oh iya, Hadijah cinta Quran. Masya Allah, cinta Quran. Seperti itu tanpa sadar itu saya sedang menghipnotis dia gitu kan, menanamkan afirmasi positif ke alam bawah sadar dia bahwa kita itu harus cinta Quran, kita harus cinta Allah seperti itu.
itu ringan ya mam ya untuk dilakukan, tapi ya kalau lupa ya tetap ya itu lupa. Cumanya kalau bisa namanya kita ikhtiar ya untuk yang terbaik buat anak kita, ya kita lakukan saja seperti itu. Kemudian saat tidur ya mam ya, ini saya selalu dari Hadijah itu bayi, sejak awal dia lahir, bahkan dulu sebelum hamil juga, bahkan waktu saya hamil juga seperti itu. Namun ini fokus dulu ya ketika membersamai anak di rumah gitu ya. Nah ketika Hadijah itu lahir, dia tidur, dia segala aktivitasnya itu saya speaker Quran di dalam kamar itu aktif ya. Itulah ikhtiar kita agar dia itu senantiasa hatinya terpaut dengan Quran gitu. Toh menghidupkan speaker nggak susah, tinggal gampang aja kan, tinggal kalaupun speakernya nggak ada ya dari HP juga bisa gitu. Itu upaya-upaya kita untuk dalam rangka anak kita menjadi anak soleh-soleha. Jadi ya ikhtiar saya itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau memprogram dia jadi hafizah juga bisa, misalnya setiap 1 bulan dia dikasih juz 1 aja, itu aja yang diputar-putar. Jadi juz 1 tuh diulang-ulang terus selama 1 bulan. Nanti misalnya bulan kedua naik tingkat lagi juz 2. Seperti itu sampai seterusnya Imam ya. Nah, kemudian di sela-sela bermain juga kita bisa bilang selalu, misalnya lagi baca buku gitu kan, oh Hadijah cinta Quran, iya gitu. Itulah penanaman ke alam bawah sadar dia. Kemudian yang kelima, poin yang kelima itu tanamkan afirmasi positif. Nah ini tadi udah saya singgung juga ya, cuma ini biar kita fokus. Jadi setiap dari dia bangun tidur, kalau saya menanamkan afirmasi positif ke dia, Hadijah lebih sehat, Hadijah lebih kuat, Hadijah lebih berani gitu ya. Itu contoh-contoh afirmasi positif, dan itu sering-sering dibilang dalam 1 hari supaya mempengaruhi keadaannya anak kita gitu. Dan dia pun terbiasa pula nanti untuk bilang saya lebih sehat, saya lebih kuat gitu ya. Bukan hanya bangun tidur, tapi ketika mandi, misalnya saya buat aja nyanyi-nyanyi yang ringan ya, misalnya gini, sehat, 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 kuat, 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 kebal, 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 berani, berani, Hadijah anak soleha, Hadijah anak yang ramah, Hadijah lembut ngomongnya, Hadijah rendah hatinya, Hadijah anak yang cerdas, Hadijah suka memberi, Hadijah sayang buya bunda, Hadijah bagus akhlaknya. Nah itu misalnya ya contoh lagu afirmasi positif yang kita buat ya. Jadi di setiap aktivitas dia saya ada lagu-lagu ringan seperti itu. Nanti kalau memang ada waktu lagi saya mau share khusus untuk lagu-lagu yang bentuknya afirmasi positif ya, penanaman ke alam bawah sadar anak. Ada berapa lagi kancingnya nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 salawat lagi ya. Sambil salawat sambil masukin sallallahu alaihi Muhammad. Yes. Sekarang warna. Ini fokus ke tips dulu. Kemudian yang keenam adalah tanamkan kebiasaan sedekah. Nah, kenapa dari sejak dini itu sudah ditanamkan? Karena ini sangat penting. Karena sedekah ini apa ya? Kalau sudah cinta sedekah, ya itu ya insya Allah lah ya. Kita mengharapkan hati anak kita selalu menjadi anak yang rendah hati, selalu bersih gitu. Gak ada ya, jiwanya bersih, jangan sampai ada rasa sombong seperti itu. Jadi penanaman sedekah ini untuk mengikis penyakit hati, kita tanamkan dari awal, dari kecilnya gitu. Kemudian agar dia juga apa ya, selalu baik sama orang gitu. Jadi dari kecilnya kalau saya cara mengajarkannya, misalnya saat makan, oh Hadijah makan, misalnya ada orang lain di sekitar kita yang dia sedang makan, tapi ada orang lain di sekitar kita, terus saya ajarkan, nah bilang sama tantenya, tante mau gitu, bunda mau, ditawarin ya nak, ditawarin makannya, ini gitu, diajarin bahkan sampai cara ngasihnya, ini bunda, ini tante. Alhamdulillah beberapa kali saya terapkan seperti itu dulu, ya udah terbiasa gitu. Jadi memang kita ini dalam penerapan itu insya Allah ada hasilnya. Saya tuh melihatnya beberapa kali percobaan-percobaan yang saya lakukan itu, dan ternyata alhamdulillah ada hasilnya gitu. Jadi jangan takut misalnya
udah saya coba kok gitu, udah saya coba caranya 3 kali 4 kali kok belum berhasil. Jangan ya, anak itu merekam, insya Allah nanti dia dengan otomatis bisa gitu, bisa seperti itu. Jadi biasain aja, lakukan berulang-ulang, semangat sebagai bundanya, seperti itu.